Nah, ternyata ya pertama, kesehatan kita itu tidak akan lepas dari apa yang kita makan di lambung atau masuk ke lambung kita. Kesehatan, karena semua yang masuk ke lambung kita itu jamaah sekalian pasti akan dicerna. Artinya ini saya pesan baik-baik kepada ibu-ibu. Ada hal yang menarik mungkin yang berkaitan dengan badan kita ini, yang sebenarnya Allah sudah berikan banyak sekali petunjuknya kepada kita semua, bahwa dalam tema kesehatan ya, mungkin saya jelaskan sedikit dan semoga Allah mudahkan, bahwa aslinya untuk sehat itu mudah. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita sudah memahami kaidah ini, maka kita tidak akan terbebani dengan berbagai macam retorika, konsep-konsep yang bahkan sebenarnya terlalu jelimet dan kadang-kadang membuat kita terkuras uang bahkan. Kenapa saya mengatakan ini? Karena memang dalam sebuah perjalanan saya bertemu dengan seorang ibu ini dulu ya, sebelum sakit itu dia tiap hari pagi itu minum teh manis tuh kayak seginilah kurang lebih gitu ya, siang juga minum, pokoknya semua yang manis-manis, semua yang apa istilah itu menyenangkan lidah itu dia makan semua ya, seperti itu. Dan akhirnya tibalah waktunya Allah menegur beliau. Ceritanya beliau ke saya itu gulanya sampai 1000. 1000 tuh kalau di dunia medis namanya hong namanya, ada istilah dalam dunia penyakit dalam tuh hong, sudah koma ketoasidosis apa, pokoknya kalau di itu tuh namanya hong, kahong atau hong gitu loh. Nanti coba dilihat, itu sudah koma, dan dia koma 3 hari, dia koma ya. Pertama di sini yang Anda perlu pahami baik-baik adalah bahwa dalam tema kesehatan kita, makanan yang kita makan ya secara fisik pasti akan mempengaruhi jasad kita, pasti. Makanya ada orang-orang yang mengatakan, ngapain sih ribet-ribet urusan makan, karena apa namanya ya, kalau kita makan aja suka ya, betul. Tapi Al-Quran memberikan, sebenarnya Al-Quran memberikan kaidah dan pedoman yang sangat jelas tentang itu ya. Contohnya mungkin jangan berlebihan. Kurma, katakanlah kurma adalah satu ciptaan Allah ya, katakanlah buah yang kalau kita makan ya sangat banyak efeknya ke tubuh kita. Bahkan kalau kita mau bahas secara panjang, kurma itu boleh dikatakan sebagai superfood. Kenapa dia dikatakan sebagai superfood? Karena hampir semua yang kita butuhkan dalam nutrisi ada pada kurma. Ada magnesiumnya, ada kaliumnya, ada boronnya ya, ada besinya dalam kurma itu, maka dia diklaim sebagai superfood. Tapi kalau orang tiap hari makan kurma 1 kilo ya nggak sehat juga kan gitu. Makanya dibatasi, dalam Islam itu dibatasi. Makalah kalian, kata Allah, minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Wakulu wasrobu wala tusrifu, itu kaidahnya ya. Makanya misalkan nih ada orang udah tiap hari, mohon maaf gitu kan, makan gorengan terus, dan dia harus menggunakan akal dan imannya, ini udah berlebihan. Stop, harus di stop. Kalau nggak stop, kurangi. Dan itu memang tidak menyenangkan buat lidah kita ya. Makanya ceritanya ibu ini akhirnya yang gula darahnya 1000 itu 3 hari atau 4 hari beliau koma, dan yang kelihatan itu cuma awan-awan saja, mudah mau mati kali ya mungkin. Lalu akhirnya ya qadarullah beliau sehat kembali dan sembuh ya. Dan disitulah akhirnya saya saya dapat lagi satu kisah yang menarik ya, tentang bagaimana ternyata ya pertama, kesehatan kita itu tidak akan lepas dari apa yang kita makan di lambung atau masuk ke lambung kita. Kesehatan, karena semua yang masuk ke lambung kita itu jamaah sekalian pasti akan dicerna. Artinya
ini saya pesan baik-baik kepada ibu-ibu. Ketika Anda di rumah memasak, ya, jadi gini. Kalau dalam tema tentang lambung, katakanlah sedikit kita ulas di situ. Lambung itu adalah satu organ yang di situ masuk semua makanan, kan diolah, dicerna oleh tubuh kita oleh lambung tadi. Ya. Dan 80% imunitas kita, atau mungkin 80% hormon kebahagiaan kita itu diproduksi oleh lambung. Entah itu serotonin, entah itu dopamin, itu diproduksi oleh lambung. Baik, saya akan kasih clue pertama. Clue pertamanya apa? Kalau lambung itu katakanlah mau sehat, jamaah sekalian, maka satu hal yang perlu Anda perhatikan baik-baik, Anda harus tahu musuhnya lambung itu apa. Musuhnya lambung itu apa? Banyak musuhnya sebenarnya lambung itu. Paling utama adalah semua makanan, salah beberapa yang menjadi musuh utamanya, ya, adalah semua produk yang mengandung gula olahan. Itu musuhnya lambung. Ya, semua produk yang mengandung gula olahan itu semua adalah musuhnya lambung. Dan tadi saya jelaskan di depan bahwa 80% katakanlah hormon kebahagiaan kita, entah itu serotonin, entah itu dopamin misalkan, itu diproduksinya di lambung. Artinya apa? Kecemasan seseorang itu, jamaah sekalian, itu bisa bermula dari lambungnya yang bermasalah, kecemasan. Kenapa? Karena 80% hormon bahagia, hormon tenang kita itu diproduksinya di lambung, yang dia nanti akan ngasih sinyal ke otak sampai akhirnya ke jantung. Jadi dia 3 aksis kalau kita nyebutnya itu. Gut itu usus atau lambung, brain di sini atau otak, gut brain axis. Satu lagi heart sebenarnya, gut itu usus, brain itu otak, satu lagi sebenarnya jantung di sini. Jadi dia satu kesatuan. Ya. Jadi 3 aksis ini atau 2 aksis ini, ya, itu ditentukan oleh seberapa besar makanan yang kita konsumsi yang dia bermanfaat buat lambung itu sendiri, dan apakah dia bermanfaat untuk lambung sendiri atau dia justru malah bikin masalah di lambung. Nah, kisah ibu ini kita akan belajar sedikit dari kisah ibu tadi itu, ya. Akhirnya terjadi apa? Oke, gula, semua gula tiap hari. Tidak lepas dari, mungkin perkiraan saya ada 1,5 liter mungkin total dia minum semua minuman yang mengandung gula. Nah, artinya apa? Kecemasan anak, stresnya anak di luar rumahnya, ya. Stresnya anak, kecemasan dia, dan tidak tahan bantingnya seorang anak itu bisa bermula ketika mungkin di rumah ibu memberikan atau orang tuanya memberikan banyak makanan-makanan yang tinggi gula kepada anak. Artinya apa? Anak itu pasti akan stres, tidak tahan banting. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung gula tinggi, gitu. Lalu singkat cerita akhirnya ibu itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya sekarang dia sembuh dan gula darah yang sudah relatif stabil. Bapak Ibu tahu rahasianya apa? Ternyata saya baru ini kita bahas ini, insyaallah, ya. Apa pembahasan kita tentang ini? Ya, ternyata masya Allah tabarakallah, ya. Ketika beliau mulai sadar dan ngerti bahwa yang namanya sakit, sembuh, mati, hidup itu semua Allah yang ngurus. Kunci utamanya adalah tentang keyakinan dan tawakal. Ya, keyakinan, tawakal, dan keikhlasan dan kepasrahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah sembuhkan dia dengan cara yang mudah. Saya jelaskan yang pertama. Apa yang pertama? Ternyata, ya, pelajaran di bulan ini sebenarnya pelajarannya sudah lama saya dapatkan dan saya tahu, makanya hal ini sering banget saya kerjakan tiap hari, ya, tiap hari. Apa itu? Setiap harinya itu beliau tidak akan pernah lepas dari paparan sinar matahari. Nanti kalau mau dibuka atau mungkin digali data-datanya, apa dahsyatnya sinar matahari, itu dahsyatnya super dahsyat, saya bilang. Bahkan seorang laki-laki, tadi kan ada bahas apa bota-boti,
seorang laki-laki tidak akan menjadi laki-laki yang sempurna atau optimal kalau kulitnya tidak terpapar sinar matahari. Seorang perempuan tidak akan jadi perempuan yang optimal kalau kulitnya tidak terpapar sinar matahari. Sama aja. Jadi oh ternyata sedahsyat itu, dan bahkan beberapa data yang saya baca, saking dahsyatnya matahari itu sinar ya, itu ternyata bisa memicu otofagi. Otofagi itu kalau orang puasa akhirnya sel badannya itu memakan sel-sel yang rusak, itu otofagi ya, itu otofagi. Dan masya Allah tabarakallah, itu ternyata sinar matahari mengaktifkan itu tubuh kita untuk memakan sel yang rusak. Makanya nggak ada ceritanya, bukan nggak ada ceritanya, kalau seorang yang sedang sakit, salah satu yang harus dia kerjakan adalah berjemur. Justru malah dia harus kena matahari, sinar matahari. Akan lambat penyembuhan itu kalau seandainya dia jauh dari matahari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua dia cut semua. Ya, dia cut semua ibu itu ya, makanan-makanan yang gula-gula segala macam tadi, dan dia mulai mengkonsumsi. Ini pernah saya sampaikan kalau nggak salah di postingan saya di Instagram kalau nggak salah. Tiap hari ya, tapi versi beliau. Kalau Anda tinggal menyesuaikan, saya tidak akan sebutkan berapa banyak atau berapa gelas beliau konsumsi. Tiap hari dia minum kopi, dan kopinya tanpa gula, kopi pahit. Dan nanti ternyata, nah ini pelajarannya, bahwa ternyata biji-bijian itu ya, itu ternyata efeknya itu dahsyat banget ya. Kenapa dahsyat? Karena memang biji kopi ya, itu ternyata punya efek bahkan sampai ke memperbaiki katakanlah permasalahan gula darah pada seseorang, sampai feeling saya sampai ke urusan insulin atau sensitivitas insulin, dugaan saya belum baca, cuman kalau secara itunya dia tinggi dengan antioksidan. Nah di sini sebenarnya ilmunya yang saya pengen sampaikan kepada bapak sekalian, bahwa ternyata biji-bijian atau rempah-rempahan itu masya Allah tabarakallah dahsyat banget efeknya ya, kalau kita tahu cara menggunakannya. Contoh mungkin ini kan hari ini saya dibawain cengkeh nih, cengkeh ini kalau Anda ketemuin sama kayu manis, ada kayu manis nggak? Kayu manisnya nggak ada. Nggak ada. Oh ini ketemu ini dua ini jadi gini, saya bahas cengkeh dulu ya, karena kan di sini bagian besar pasti pengen dapat resep. Pengen dapat resep, kita cerita aja resep aja. Cengkeh ini salah satu rempah yang berlimpah banget polifenol atau antioksidan. Cengkeh ini. Bahkan nanti malam kalau mau tidur, Anda kunyah cengkeh, hancur-hancurin gitu ya, pakai gigi atau mungkin pakai sendok atau mungkin anuan lah gitu kan, hancur. Lalu cengkeh itu Anda letakkan di bawah lidah Anda yang hancur tadi itu. Baik, saya jelaskan sedikit tentang kenapa di bawah lidah. Pernah lihat ada orang yang kena serangan jantung? Jadi obat itu, herbal itu, atau obat lah secara umum ya, herbal atau obat sintetik, itu punya cara masuk ke dalam tubuh kita. Cara umum kita pakai ini, pakai mulut, namanya oral. Cara yang kedua apa? Suntik ya. Cara ketiga apa? Melalui dubur katakanlah. Itu umumnya kayak begitu. Apalagi yang bisa cepat juga lewat sini, lidah. Ketika dia diletakkan di lidah, maka yang terjadi apa? Dia akan langsung masuk kemana? Ke jantung. Jadi semua yang diletakkan di bawah, termasuk madu juga. Madu, misalkan Anda punya madu kayak begini, Anda ambil sedikit, letakkan di bawah lidah, dia lebih cepat terserap masuk ke dalam jantung. Tuh kayak gitu. Ada orang yang mengatakan herbal itu kerjanya lama. Enggak juga sebenarnya. Kalau tahu cara menggunakannya dan diletakkan atau dimasukkan teknologi di situ, ya, itu sebenarnya bisa lebih cepat bahkan dari obat sintetik. Saya dan tim ya, kami mengembangkan
teknologi di herbal ini yang bahkan ini masih sedang masih progres lah gitu kan, yang bahkan itu kalau kita ngobatin orang yang kena lambung bahkan itu lebih cepat daripada suntikan. Ya, itu sedang kita kembangkan sekarang, lebih cepat dengan bahan herbal, nggak ada sintetik sama sekali. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi cengkeh. Jadi cengkeh itu jamaah sekalian salah satu rempah, ya saya nyebutnya mirip biji lah, nggak boleh biji-bijian rempah gitu ya, yang punya kandungan antioksidan polifenol yang sangat luar biasa, dan minyak asirinya dia itu juga bagus buat jantung, sehingga ketika dihancur-hancurin kayak begitu, termasuk juga kalau ada orang sakit giginya, hancurin cengkeh, masukin situ cepat tuh biasanya tuh. Atau juga bisa juga cengkeh itu sebelum tidur ada kunyah satu aja, mulut akan bagus, yang dia akan memberikan efek tenang ke badan kita juga, cengkeh. Nah, tadi kan saya ceritakan misalkan kayak gini nih, cengkeh ketemu dengan kayu manis. Kapan Anda minum ini? Ya, kalau sudah kita punya misalkan pankreas atau insulin kita sudah banyak masalah. Ya, caranya gimana? Ya paling kalau mau cepet hancur-hancurin dia, geprek, kata bagian gampang, geprek ini si cengkehnya sama kayu manisnya, kasih air panas sebentar, atau kalau mau agak sedikit bersabar kasih air biasa aja tapi tunggu sampai dia larut, itu juga bisa. Ini saja dimakan atau dikonsumsi itu bisa memperbaiki sensitivitas dari insulin. Artinya apa? Ya insya Allah tidak ada jaminan ya, kembali ke Allah semua. Yang kayak begini kita konsumsi, ya gula darah kita akan normal kalau memang orangnya punya masalah gula darah. Kenapa gula darah ini menjadi suatu hal yang katakanlah kita perlu perbaiki atau perlu jaga? Zaman sekarang hampir semua penyakit terjadi karena fluktuasinya gula darahnya kita, karena tidak mampunya kita menahan lidah kita untuk tidak mengkonsumsi yang manis-manis. Ya, tidak mengkonsumsi atau mengurangi yang manis-manis, terutama manis olahan. Bukan nggak boleh makan ini, boleh, tapi saya katakan bertanggung jawab juga. Contoh mungkin kalau sudah terlalu banyak hal yang atau makanan yang kita makan tuh manis sifatnya, maka mbok ya jalan habis itu. Harus jalan. Misalkan nih, mohon maaf, kenapa harus maaf sih, makan roti gitu, makan roti, makan apa, tepung-tepungan gitu kan itu kan semua kan gula ya, itu gula. Kalau gulanya nggak dibalance, yang terjadi apa? Dia akan terus mengalir ke dalam pembuluh darah kita ya, dan tidak bisa dimasukkan ke dalam sel ya. Makanya kalau sudah ngerti kayak begini nih, beberapa resep yang nggak kalah kita pakai sekarang, misalkan cengkeh, nanti kita lanjutkan pelajaran si ibu tadi, kita belum selesai ya. Tadi kan yang pertama si cengkeh sama kayu manis, dia memperbaiki apa? Membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Baik, saya jelaskan sedikit apa itu sensitivitas insulin. Gini, tubuh kita ini punya hormon namanya insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Tugasnya insulin adalah mendorong gula darah itu masuk ke dalam sel, bukan lama-lama beredar di dalam pembuluh darah kita. Itu tugas insulin. Kalau insulinnya sudah lemot, maka yang terjadi apa? Yang terjadi gula darah itu terus tinggi beredar di dalam pembuluh darah kita. Diambillah pakai jarum, diambil darahnya, dicek, ternyata gula darah itu orang sebut dengan kencing manis. Gara-gara apa? Gara-gara insulinnya tidak mampu lagi membawa gula darah itu masuk ke dalam sel. Satu poin. Saya kasih tambahan lagi. Berarti kalau seandainya kita mau memasukkan insulin itu ke dalam sel tanpa herbal, tanpa obat, caranya gimana? Mulai sekarang Anda harus belajar untuk latihan otot. Tadi kan dijelaskan oleh Mas MC tadi, Mas Ubay ya,
latihan otot. Kenapa? Karena otot adalah salah satu investasi dan cara paling mudah untuk mendorong dan memaksa gula dalam darah masuk ke dalam sel. Apa saja gerakannya? Banyak gerakannya. Ya, saya kasih tahu beberapa saja ya supaya nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah. Paling gampang apa? Nah, ini dia. Paling gampang, bukan paling gampang. Semua gampang, tapi jadi sulit kalau males. Nanti latihan di rumah, coba kalau bisa kayak begini, ini Masya Allah. Kalau belum bisa, gak apa-apa, sebisanya dulu. Anda ngeplank dan ditahan. Paling berapa lama? Enggak sampai 1 menit, 45 detik saja. Ngeplank, plank, bertahan sampai 45 detik. Sebentar, lama kalau ngeplank. Lato. Yang kedua apa? Namanya mountain climber. Jadi kita tangan sini, nanti coba dilihat gerakannya di internet ada tuh. Mountain climber, tangan diletakkan terus kakinya gerak-gerak gitu. Gitu ya. Berapa banyak? Idealnya 30. Idealnya 30. Kemudian apa lagi? Ada satu namanya gerakannya namanya Russian twist. Jadi kita kayak orang jongkok, badannya ditahan, tangannya begini. Russian twist namanya. Itu berapa banyak? Cukup 20 kali saja. Lalu naikin kaki, naik turun kaki ya, berapa banyak? 15 kali saja. Ini ideal ya. Terus ada lagi namanya Barbie itu kita nanti duduk, nanti coba dilihat aja gerakannya apa di YouTube banyak gitu. Nah itu dilakukan 12 kali aja. Ini ideal ya. Atau kalau enggak, kalau mau dapat itu satu paket misalkan. Berapa lama dikerjakan itu? Mungkin kalau dihitung-hitung nggak ada 2 menit, 5 menit paling lama. Tapi efeknya ke badan itu dahsyatnya bagus, luar biasa ya. Itu salah satunya yang bisa kita kerjakan. Nah, jadi siapa tadi, kayu manis sama cengkeh tadi itu kan dia memperbaiki insulinnya, sensitivitas. Artinya apa? Dia memperbaiki yang awalnya insulin itu begitu susah untuk memasukkan gula ke dalam sel. Dengan kita mencoba minum kayak beginian, lama-lama dia akan diperbaiki, tinggal lebih masuk. Bisa nggak ini dipakai buat lambung? Bisa ya. Pun kalaupun ini mau dipakai juga untuk mengatasi peradangan dan membantu katakanlah bukan menurunkan ya, mengatur ya gula darah, itu juga bisa. Tambah lagi misalkan Anda tambahkan di sini dengan daun pandan. Ini sudah berapa nih? Sudah 1, 2, 3. Kunyit sudah. Kunyit, jahe, kayu manis. Nah, lalu berikutnya Ibu, akhirnya kan kopi ya. Tadi kan tema tentang kopi, kembali ke cerita Ibu ya. Jadi ingat baik, maka dicatat ya. Nanti soalnya lupa. Akhirnya Ibu tuh ceritakan satu matahari. Satu hal yang perlu Anda pahami baik-baik bahwa kenapa matahari itu berefeknya luar biasa ke badan kita, karena memang langsung ke kulit. Kulit ini adalah salah satu media dalam tubuh kita. Kalau Anda mau, tadi kan saya cerita ada beberapa cara untuk memasukkan obat ke dalam tubuh kita ya, ada oral, ada dari dubur, kemudian suntik. Ini sama juga dengan kulit, obat topikal namanya ya. Jadi kulit kita ini ya adalah cerminan dari isi perut. Kulit kita adalah cerminan. Jadi kalau orang, mohon maaf, ada orang banyak jerawat-jerawatnya, kalau Bapak Ibu tanya, dokter ada jerawat nggak? Saya kadang-kadang muncul jerawat kalau saya sudah kelamaan safar. Kelamaan safar, makan nggak bener, biasa dia udah ngasih tahu dia udah nggak beres perutnya. Soalnya kalau lagi safar biasanya kan makan agak susah, seada-adanya aja gitu kan. Nah, makanya
Tadi saya jelaskan di awal tentang lambung, kita loncat-loncat nggak apa-apa ya, nanti diurutkan lagi sendiri tentang perlambungan tadi. Lambung itu kan musuh dia adalah gula, tapi obatnya dia, bukan obatnya dia, apa namanya, makanannya dia itu serat. Makanan lambung itu dua, serat sama kalau Anda bisa masukkan semua yang fermented atau fermentasi, ya maka lambung akan bahagia banget. Jadi kalau ditanya berarti supaya kulit, misalkan kulit saya kulit ibu bapak bagus gitu ya, kulit ini bagus, kasih makanan di lambung. Ada banyak makanan di lambung, ada salah satunya itu biji wijen, mana wijen, apa punya ya, wijen, tahu wijen? Pakai itu biji wijen, kemudian ini saya makan tiap hari, tapi yang sudah dimanggang, labu, biji labu. Kalau lihat di online-nya biji labu panggang kalau mau beli. Ini Masya Allah tabarakallah tinggi banget magnesiumnya. Ini saya kalau di rumah biasanya makan, kadang-kadang 1 sendok makan saya sudah matang ya, tinggal makan saya kunyah itu dari mulai tulang, kemudian termasuk juga dalam urusan pankreas, insulin, dia juga bisa bantu. Seratnya jangan tanya lagi. Jadi ini ketemu dengan ini tahu nggak Pak? Kuaci. Kuaci mana udah dikupas. Ini kuaci sudah dikupas. Ini ketemu dimakan ya. Ketemu wijen, biji wijen, itu yang terjadi apa? Kulit Anda, karena ini kan tinggi serat. Anda makan, yang terjadi apa? Sinyal-sinyal katakanlah atau mungkin metabolisme dari lambung yang penuh dengan serat tadi akan disampaikan kepada kulit. Makanya modal ini sama wijen itu bisa bikin rambut sama kulit kita bagus. Termasuk ada satu minyak yang sangat baik buat kulit, dan dia bisa juga ngilangin apa ya, ini nih, nggak ngilangin, ini sebenarnya hitam, tanda mata panda itu sebenarnya bukan hitam karena di sini masalahnya di dalam. Pertama karena orangnya terlalu lelah, biasa kan muncul tuh, atau hitam juga bisa ya, dia muncul di sini ada kantong kan, jadi orangnya kurang istirahat, dan yang paling penting adalah orangnya kurang energi atau limpanya bermasalah. Terus kalau ngobatin limpanya pakai apa? Ngobatin limpa itu paling gampang, Anda makan kurma, ini kurma nih, sama ini habatus sauda. Lama-lama yang terjadi apa? Masuk ke makan, lama-lama diperbaiki sama dia. Tapi istirahat harus benar. Jadi mulai sekarang dalam tema tentang apapun, kita ngomongin makan sehat, kita olahraga, nge-gym segala macam, kalau tidurnya bermasalah, omong kosong. Gak bisa. Kalau teman-teman, bapak ibu yang kemarin banyak difavoritin ibu-ibu, si Halan itu main bola dulu, yang dari Norwegia itu kan Halan namanya kan. Coba lihat, tanya dia sama Ronaldo mirip tuh, dalam urusan tidur dia nggak mau diganggu sama sekali, karena tidur adalah recovery-nya tubuh kita. Regenerasi sel tubuh kita itu ada pada tidur. Makanya benerin tidur, banyak perubahan kesehatan yang akan kita dapatkan ya, benerin tidur, contohnya kayak begitu. Jadi kembali ke ini tadi, wijen, kemudian bunga matahari, kemudian tadi biji labu. Terus dimakannya gimana? Paling gampang kalau Anda mau bikin ya nih, jadi kalau kita sudah ngerti ilmu kayak begini, kita bisa bikin namanya functional food, makanan yang punya efek fungsional, bukan sekedar dimakan. Contoh kayak begini, ini diambil nih kurma ya, kurmanya diambil, dibuang bijinya, hancurin, masukinlah ini
Masukin ini ke dalam kurma tadi, dibikin bola-bola di oven sebentar, jadilah makan itu bisa memperbaiki siklus menstruasi Anda. Kayak gitu. Ya, mudah, aslinya itu mudah. Ya. Gitu. Ya. Itu salah satu caranya. Jadi si ibu tadi itu yang pertama dia ngurangi pahit-pahitan. Tadi saya tambahkan kan. Itu tadi kan sudah banyak tuh. Bisa Anda, ini saya kasih beberapa resepnya yang sifatnya cuman kombinasi dari hal sederhana yang bernama cengkeh. Modal cengkeh. Dan kenapa saya memilih cengkeh? Karena saya baca dari beberapa literasi itu salah satu rempah lah ya. Biji lah katakanlah, biji cengkeh itu tinggi banget antioksidannya. Dan dia pasti akan punya efek, kalau sudah antioksidan pasti seluruh tubuh imunitas semua dapat, termasuk juga dengan minyak asirinya. Makanya misalkan nih cengkeh gitu kan, kasih aja dengan mana nih, ini nih kayak gini, cengkeh sama madu aja ya, itu sudah bisa bikin nafas lega. Mudah cengkeh sama madu ya, ini cengkeh madu diaduk, kasih air hangat, kasih cengkeh. Bagusnya gimana? Kalau saya lebih menyarankan cengkehnya sudah Anda tumbuk, masukin ke sini ketemu air hangat ya, tuh. Kemudian tadi sudah cengkeh sama jahe, kemudian cengkeh sama air hangat aja ya. Itu juga cengkeh sama air hangat itu bisa buat apain? Bisa buat nafas, menghilangkan nafas tidak sedap. Diminum nggak airnya? Boleh diminum ya, atau mungkin buat kumur-kumur juga boleh. Kemudian apa lagi? Ini cengkeh sama jeruk lemon. Ini saya nyebutnya natural mouthwash gitu kan. Boleh diminum? Boleh, semua boleh diminum. Mau diminum, mau dikumur-kumur boleh. Ada juga bisa pakai cengkeh campur dengan minyak zaitun ya, cengkeh campur minyak zaitun. Buat apa itu? Cengkehnya kalau dihancurin buat membasuh seluruh gigi juga oke, atau mau diminum juga oke. Buat apa? Akhirnya ujung-ujungnya salah satunya pergi ke tulang. Nah, ini cengkeh sama susu. Bagusnya susu apa? Tadi kan ada promonya di depan, susu kambing. Susu kambing itu susu yang sangat baik untuk urusan menstruasi dan perwanitaan. Nanti coba minum rutin, lihat 2 minggu, tapi susunya yang fresh ya, jangan kasih apa-apa. Kalaupun mau kasih apa-apa, Anda kasih madu aja, minum dalam keadaan hangat. Coba lihat nanti tulang, sendi, segala macam itu akan diperbaiki. Apalagi Anda tambahkan sama ini, siapa namanya, cengkeh tadi ya. Jadi Allah menciptakan Bapak sekalian ya, mereka-mereka ini banyak sekali manfaatnya dan keunggulannya, dan setiap mereka tuh beda masing-masing kegunaannya. Contoh mungkin kalau kita bicara tentang misalkan ini nih, arteri ya, arteri tubuh kita nih. Ini gini ya, kalau saya mengatakan kayak begini, nanti di rumah diamalin, dimakan, dikerjain ya, supaya nanti dapat manfaatnya. Contoh mungkin tadi kita ada ngebahas tentang ini, black garlic atau bawang hitam. Ini kan dulunya awalnya putih ya. Ini kalau tadi kita bahas pankreas tentang insulin, nah sekarang kalau kita sekarang nggak agak keluar sedikit, temanya tentang perdarahan, pembuluh darahan kita. Ini salah satu yang membersihkan pembuluh darah kita. Bawang ya, bawang hitam. Atau apalagi yang bisa dipakai, ini chia seed
Diapain dia? Nggak mesti anda makan kayak begini langsung campur air juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik direndam dulu 10-15 menit sebelum diminum. Kalau saya bisa paling gampang, kalau saya mau olahraga, saya mau ke bulu tangkis segala macam, biasanya ini saya ambil, masukin air biasa sampai dia mengembang, saya kasih jeruk nipis di situ, udah cukup buat saya ngasih energi dan membuat jantung saya oke. Ini satu, ini dua nih kan. Tadi ini chiasid. Di online banyak, kalau mau di toko saya di JSR Store juga ada, yang jual udah banyak banget chiasid. Kalaupun nggak ini dibikin apa? Ini misalkan contoh nih, ini cara kombinasinya kita. Misal nih, Anda mau makan misalkan sayuran atau buah yang sangat tinggi lemak jenuhnya buat jantung atau lemak tajamnya buat jantung, namanya alpukat. Anda tinggal buka alpukat itu, Anda kerok dia, masukin sini, tambahkan sedikit dengan madu dan tambahkan misalkan yogurt yang plain atau susu kambing gitu. Itu sudah ngasih energi yang luar biasa. Apa tadi? Alpukat, chiasid, madu sama susu kambing. Itu udah Masya Allah ngasih power yang dahsyat banget. Nah, tadi black garlic satu nih. Buat apa dia? Buat jantung, pembuluh darah, dia ngebersihin, ya. Udah ketemu sama ini nih misalkan. Kemudian apa lagi? Saya nggak kelihatan seperti orang pedagang gitu kan. Bukan pedagang, memperkenalkan produknya Allah gitu. Mau beli di mana terserah. Kemudian apa lagi Bapak sekalian, ini sengaja saya bawa dari Jakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu ya yang biasanya ngopi kan ibu tadi ngopi pahit. Buat apa? Salah satunya bermanfaat buat urusan pankreas dan insulinnya dia. Sekarang hampir tiap hari saya mungkin segelas atau 2 gelas minum ini. Ini apa? Dark coklat. Saya minumnya apa? Saya minum plain, tanpa apa-apa. Sebagaimana saya biasa minum kopi pahit, ini pun saya minum pahit. Kan pahit aslinya. Dan memang ternyata ini saya kasih tahu, kalau Anda, ini belum pernah saya kasih tahu di kajian manapun, baru di sini. Ini salah satu produk yang Allah ciptakan, coklat ini, dia bisa bahkan merangsang stem cell menurut beberapa ilmuwan. Apalagi yang akan dia kerjakan, dia juga bisa merangsang dopamin, ya, jantung kita, bahkan lambung kita. Nanti coba lihat kalau Anda minum kayak beginian, ya nggak usah banyak-banyak juga. Tapi kalau misalkan pengen boleh nggak dok saya kasih dengan gula aren atau misalkan madu, boleh aja. Kalau saya lebih memilih biasanya saya rasakan dulu rasa aslinya, sehingga awalnya saya minum ini pahit, sekarang lama-lama nggak pahit, udah kebiasaan. Jadi sekarang pagi saya minum ini, pagi nih saya minum ini, artinya ini Anda minum setiap hari, ya diseduh aja lah. Ada nggak? Seduh. Dan ini juga sebenarnya bisa buat masker, coklatnya. Ya, minum itu, ya lihat, coklat sangat baik dalam menjaga atau menguatkan fungsi jantung. Satu, kalau seandainya dia ketemu dengan kopi, coklat ketemu kopi, kalau di kafe-kafe itu namanya mocha. Mocha itu coklat ketemu kopi, dan kalau itu diminum itu memberikan mood booster, ya, ke beberapa orang, nggak semua. Tapi coklatnya sendiri Anda minum kayak begini, masukin air panas, aduk, atau mungkin Anda stir dengan apa, blender kecil gitu tuh, minum, jadi dia sempurna. Makan telur ini, ya, makan telur rebus. Kalau makan ini gini nih, Anda memperbaiki ini ketajaman otak, makan nih berapa banyak? Tergantung, nggak cukup 2 kalau saya. Ini sebenarnya unlimited kalau Anda mau makan. Makan aja 5-7, karena ya jangan berlebihan juga. Kalau saya sekali makan kadang 5-7, ya. Dan tidak ada hubungan dengan kolesterol, tenang aja. Makan semuanya. Maunya dimakan kayak, kalau bagusnya dimakan dengan cara apa? Aslinya kalau nggak ada was-was, makan mentah aja. Makan mentah. Nah, sebenarnya saya mau cerita sedikit nih. Kita selesaikan dulu, habis itu kita skip yang menggunakan ini. Ini kayak begini nih. Saya minum ini,
Jantung Anda bagus, ya, jantung kita bagus, otak kita masih oke. Kuncinya itu. Jadi kalau Anda mau jantungnya atau otaknya gampang mikir, nggak ada brain fog, nggak ada otak berkabut kalau bahasa kayak gitu kan, itu benerin jantungnya. Jadi misalkan nih pagi nih tadi misalkan kita minum ini plain ya, terus makan telur atau tambahkan kopi sedikit, udah cukup untuk memberikan kekuatan pada jantung kita. Sekaligus dark coklat ini juga bisa untuk membersihkan arterinya kita. Nanti imbas efeknya Anda akan lihat nanti urusan di belakangnya itu akan dibenerin sama dia. Karena ini juga salah satu produk yang tinggi serat. Jadi pagi kalau kita sudah, nggak mesti pagi itu kita harus makan nasi atau karbo. Bahkan kalau saya menyarankan Bapak Ibu sekalian, kalau pagi-pagi itu mau lebih fit badannya, jangan terlalu banyak karbo. Jangan terlalu banyak karbo pagi-pagi. Kecuali memang Anda butuh asupan nutrisi yang cukup besar karena banyak aktivitas fisik, itu lain cerita. Silakan makan karbo. Maka hari ini kita akan belajar ini. Ada apa dengan ini semua kita akan bahas nanti, insya Allah ya. Makanya saya minta siapin tadi nih ada ubi apa gitu. Nanti kita akan bahas itu apa fungsi dan manfaatnya dan seberapa tinggi kadar gulanya. Sudah 3 tadi kan? Sudah 3 apa 2? Dark coklat, bawang hitam, chia seed, sama ini udah 4. Ini mau diapain? Mau Anda jus boleh, cuman beetroot atau buah beet ini punya efek menurunkan tekanan darah gede banget. Makanya orang habis minum begini, kalau orangnya darah tinggi minum ini, tapi saran saya jangan minum sendirian kalau di jus. Saran saya entah Anda tambahkan jahe, entah Anda tambahkan apel, Anda tambahkan nanas. Itu di mall dan di stasiun kereta dijual 45.000 satu botolnya. Jus itu buah bit, campurkan nanas buat pemanisnya ya, campurkan dengan jahe buat penghangatnya ya, atau apel itu juga bisa buat unclog, membersihkan arteri-arteri dalam tubuh kita. Tuh buah bit itu yang keberapa? 4 ya? 5 kali ya. Kemudian apalagi Bapak sekalian yang bisa kita pakai? Tadi ada bawang hitam, coklat hitam, beet, chia seed, sama ini zaitun. Mau yang kapsul kayak begini boleh, mau yang masih juga boleh. Kayak zaitun deh kayaknya boleh. Mana aja yang gampang. Apa yang akan dikerjakan? Dia akan bersihkan arteri kita. Makanya sebenarnya umat Islam ini aslinya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita ngerti protokol-protokol kesehatan dan apa yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, harusnya kita menjadi umat yang sedikit sekali sakitnya harusnya. Kalau Anda pelajari di zaman dulu, di zaman katakanlah Rasulullah, sahabat segala macam, itu saya sering lihat cerita-cerita itu mereka tuh jarang meninggal dan hampir-hampir nggak ada yang meninggal karena penyakit kronik degeneratif. Nggak ada loh. Orang mereka makan aja susah. 10 tahun baru mereka, para sahabat radhiyallahu majma'in itu mereka pindah ke Madinah, baru ngerasain, setelah 10 tahun itu baru merasakan kenyang. Kan penyakit kita zaman sekarang ini aslinya gara-gara apa? Gara-gara bahasa kerennya overeating, kebanyakan makan. Udahlah kebanyakan makan, yang dimakan semuanya tinggi gula. Anda bayangin, mohon maaf ya, bukan ini temanya bukan ngebahas ini, itu kan halal, bukan. Ini kita mau lebih baik dan mencerna, dan supaya kita tuh jangan jatuh pada penyakit gara-gara kebodohannya kita. Mohon maaf, ketika orang makan, misalnya orang makan nasi goreng, udahlah digoreng pakai minyak goreng, pakai minyak sawit gitu kan. Kemudian itu pun nggak digoreng-goreng banget. Kalau mau beneran nasi goreng misalkan, Anda ambil nampan panci, masukin minyak, nasi masukin minyaknya agak banyak, baru digoreng nasinya, kan itu kan. Kalau yang ngebayangin paham. Harusnya kan kayak begitu. Anggaplah nasi goreng kebanyakan tek gitu kan, udahlah ada kecapnya, udahlah makan sama bakwan, udahlah makan sama kerupuk, minum teh manis, itu kan gula semua. Iya kan? Dari mulai nasinya, nasi ini
sedikit kita bahas. Ini semua saya jelaskan. Kita dari tadi katakan ngomongin tentang pankreas, insulin, tapi kalau kita nggak membatasi ini dan nggak tahu cara mengelolanya dengan baik supaya dia masuk ke tubuh kita tidak menyebabkan gula darah kita naik, ya berantakan lagi. Antara misalkan ya, saya coba jelaskan sedikit. Antara mana dia? Umbi-umbian ini. Salah satu umbi yang paling rendah itu, rendah apanya? Rendah indeks glikemiknya itu ini. Jagung. Bukan umbi ya, tapi jagung. Anggaplah jagung. Ini namanya beda cerita. Ini masih tinggi serat, ini nggak ada serat, hampir-hampir hilang seratnya. Ini nasi dibandingkan sama ini masih banyak seratnya ini. Ini dibandingkan sama labu, apalagi labu kayak begini, ini kita belum cerita manfaatnya, masih tinggi seratnya ini, ya. Dan bahkan indeks glikemiknya, indeks glikemik itu apa? Kalau dengan kata-kata IG atau glycemic index, indeks glikemik itu adalah kecepatan atau kemampuan satu bahan menyebabkan gula darah kita tuh naik. Semakin, nah kaidahnya gini, saya ajarin, semakin tidak ada jaket dalam satu produk makanan, ya terutama yang kita sebut dengan karbo, semakin tidak ada jaket. Jaket itu apa? Jaket itu ininya, kulitnya. Semakin tidak ada jaketnya dia, semakin cepat dia menaikkan gula darah. Sekarang kalau saya tanya, beras jaketnya di mana? Nggak ada. Jaketnya kan sudah digiling habis. Makanya kalau zaman dulu orang tuh lebih suka beras pecah kulit, ya kan? Beras pecah kulit itu beras yang masih ada jaketnya, masih ada seratnya, kita sebut dengan bekatul atau sekam. Nah makanya beras ini, beras apa? Putih sama beras merah beda kandungan seratnya. Ini nih beras merah ini beda kandungan seratnya. Beras merah masih tinggi seratnya, sehingga kalau seratnya tinggi otomatis apa yang terjadi? Pasti indeks glikemiknya rendah. Itu ilmunya. Makanya kalau Anda lagi makan misalkan mohon maaf, misalkan tepung-tepungan, nggak apa-apa, silakan makan tepung kalau memang belum bisa meninggalkan tepung terigu, ya nggak apa-apa. Tapi maksud saya apa? Coba imbangi itu dengan kasih dia jaket. Paling gampang ngasih, berarti gini. Contoh, dok, kalau seandainya saya mau masukkan serat ke dalam ini, cara gimana? Gampang banget. Anda tinggal ambil biji kedelai, biji habatus sauda, masukin dalam ini, ditanak dan biji-biji yang lain. Bisa. Yang terjadi apa? Dia tidak akan menyebabkan gula kita naiknya tinggi. Gara-gara ada apa? Jaket. Gara-gara ada serat. Ini kadang-kadang ya kita tuh nggak tahu ya zaman sekarang ya, bahwa sebenarnya banyak sekali makanan yang kita konsumsi itu hampir-hampir miskin dan bahkan nggak ada serat. Yang jadi repot apa? Yang jadi repot pankreas. Kenapa? Ketika makanan masuk katakanlah dan nggak ada seratnya, ingat pelajaran kita di awal tadi, serat itu makanannya siapa? Lambung. Kalau akhirnya apa? Lama-lama makanan itu menyebabkan orang karena nggak ada serat. Yang terjadi apa? Pertama, efeknya apa? Kalau makanan nggak ada serat, otomatis kemungkinan besar dia akan craving, namanya. Craving itu minta lagi, sehingga orang minum es teh manis bawaannya pengen minum lagi. Betul? Orang makan karbo nggak berserat, lama-lama yang terjadi pengen lagi, nambah lagi. Yang terjadi apa? Karena lambungnya kita tempat produksi hormon kebahagiaan, hormon ketenangan, dan stres kita di-manage di situ. Yang terjadi apa? Anda lihat orang sekarang cemasnya luar biasa. Nggak percaya? Baik, kan banyak isu tuh, banyak isu bahwa nanti akan blackout lah apa segala macam, ya kan? Mati listrik, mati segala macam. Orang cemas. Padahal udahlah, kita coba terbang ke 30-40 tahun yang lalu ketika kita masih hidup dengan lampu teplok. Hidup aja kita, ya kan? Nggak mati juga kita. Jadi jangan terlalu dicemasin. Itu ada efek dari apa yang kita konsumsi, ada. Makanya orang-orang yang ngerti kayak begini tuh
itu akhirnya makanan mereka pasti berubah. Nah, cerita ibu tadi juga sama ya, si ibu tadi itu ya, setiap hari ibu itu, saya bilang, saya tebak sama dia, Bu, ibu pasti bukan pasti, bener nggak saya tebakannya nih, ibu tiap hari makan ubi sama ikan, karena dia memang jualan ikan, punya empang, tiap hari makan ubi beginian. Gula darah sekarang stabil. Kenapa? Wajar, ini semua ada seratnya ya, umbi-umbian itu ada seratnya semua. Jadi kayak misalkan nih, kita bahas sedikit karena ini banyak pembahasannya, jadi saya lihat kepeannya dulu. Jagung katakanlah kayak begini. Jagung ini bukan cuma sekedar dia makanan kita makan gitu, tapi dia punya vitamin B. Vitamin B itu efeknya kemana? Ke saraf. B, jagung dengan indeks glikemik yang rendah. Kemudian apa lagi? Sukun. Mana yang sukun? Sukunnya mana ya? Gak ada sukun. Sukun itu di Eropa mahal sukun tuh. Tepung sukun itu mahal. Dia bahkan bisa dibikin untuk roti. Dan yang lebih menariknya apa? Nanti suruh Bu Mul yang punya Dea Bakery bikin saya kenal sama yang beliau yang punya itu, teman lama, bikin roti dari tepung sukun. Itu untuk gula darah relatif aman, tenang itu. Dan sukun itu indeks glikemiknya rendah banget. Disinilah pelajaran tentang karbonya. Karbonya maksudnya gimana? Bukan daripada ya, kalau misalkan Anda punya pilihan untuk makan nasi kayak begini, udah mulai mikir otaknya, ini kalau saya makan ya nggak lama-lama juga, Anda harus punya buffer untuk menjaga agar jangan sampai gula darah kita naik. Pilihan paling gampang apa? Pilihan paling gampang umbi-umbian, paling gampang, percayalah. Makanya isu tentang gluten, orang Indonesia dari dulu tuh nggak ada isu. Orang kita dari dulu tepung terigu tuh kita nggak akrab. Dari dulu orang Indonesia tuh yang dimakan apa? Umbi, nggak ada yang lain. Sekarang orang non gluten lah, kita dari dulu udah makannya kayak beginian kok. Makanya nggak ada isu tentang autoimun, lambung, masalah dan sensitif segala macam, nggak ada. Gara-gara apa? Karena ini berlimpah serat. Kemudian apa lagi? Tadi kan sukun, singkong. Ini dibandingkan sama sukun lebih tinggi. Nanti saya ajarin bagaimana caranya makan mereka ini dan kita mendapatkan serat lebih banyak lagi. Di samping serat, karbohidrat itu Bapak sekalian paling bagus kalau ditambahkan dengan lemak. Paling bagus kalau ditambahkan dengan lemak. Nih misalkan, apa beda mentega sama margarin beda? Apa bedanya? Yang satu lemaknya dari sawit, yang satu lemaknya dari hewan. Butter itu dari hewan, ghee itu dari hewan. Ya, maka salah satu cara untuk makan ini, kalau dia mau lebih banyak lagi seratnya, Anda tambahkan sama lemak hewan kayak begini nih. Biasanya kalau saya paling suka makan ini pakai apa? Pakai ubi cilembu. Nanti coba lihat. Ubi cilembu salah satu ubi ya yang tinggi sekali, bukan tinggi banget ya, tinggi lah. Asam amino triptofannya salah satu katakanlah unsur yang ada pada tumbuhan khususnya itu yang bisa menambahkan produksi hormon bahagia. Jadi kalau mau bahagia makan ubi. Alasannya kenapa? Alasannya pertama karena mereka tinggi serat. Yang kedua, jadi kalau orang makan sesuatu yang menyebabkan gula darahnya naik, biasanya dia akan bahagia tapi semu, gak lama. Tapi kalau orang makan karbohidratnya tinggi serat dan ditambahkan dengan kayak begini, Masya Allah, yang terjadi apa? Dia akan dapatkan seratnya, moodnya akan berubah ya, tambah lagi kalau dia makan kayak beginian. Apalagi misalkan makan begini, coba lihat, sebenarnya kalau sudah ngerti caranya, dia minum ini coklat, makan karbo sama lemak kayak begini, kemudian dia makan telur, komplit nggak? Sudah ada protein,
protein. Ada karbo di sini, ada lemak, ada ini mineralnya. Sudah selesai. Nggak perlu makan nasi, ya kan? Nggak perlu makan nasi. Kenapa protes? Udahlah, buang kalimat kalau nggak makan nasi itu. Kenapa Anda ngomong kayak begitu? Karena nasinya zaman sekarang sudah miskin serat sehingga kita craving kayak orang nggak puas-puas gitu loh. Ya, nah sekarang kita lihat lagi nih. Tadi kan singkong. Jadi singkong itu ini juga salah satu ubi yang sangat baik bagi lambung. Singkong ini. Ya. Cara makan singkong zaman dulu, dari zaman dulu orang makan singkong pakai apa? Sambal. Ya bener, sambal. Satu lagi apa? Kelapa. Sekarang saya tanya, kenapa ditambah kelapa? Kan sama ini. Kalau ini kan lemak hewan. Kelapa lemak nabati. Gitu. Jadi juga nanti di rumah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa seandainya nih mau makan nasi itu tambahkan biji-bijian kan, kacang hijau, kacang kedelai, pokoknya semua kacang-kacang masukin situ. Kalau nasi masih kayak begini ya. Atau boleh si nasi itu ditambahkan dengan minyak, entah itu minyak zaitun atau VCO atau butter Anda masukin, maka ada istilah nasi butter. Nasi butter itu nasi yang tinggi serat, rasanya enak, gurih kan ya, gitu ya. Nah sekarang kita lanjutkan sedikit. Kemudian pisang kepok nih, ketika Anda sudah tahu ini cara memainkan, ini salah satu apa tuh namanya, apa ya, makanan lah ya, pangan yang nilai gulanya bergantung dari tingkat kematangannya dia, nilai gulanya. Berarti kalau mau tidak terlalu tinggi dan seratnya juga masih cukup tinggi, maka kalau mau kukus ini, kukuslah yang agak-agak mengkel, itu tinggi seratnya dan dia juga bisa membantu meregulasi gula darah. Pisang ini berarti misalkan nih, oke, ini contoh ya, contoh aplikasi ilmu. Contoh, Anda mau joggingnya atau mungkin maratonnya agak jauh, berarti yang Anda makan pisang kepok atau pisang yang setengah matang atau agak mengkel misalkan, atau pisang yang matang. Kenapa? Semakin matang semakin tinggi gulanya. Jadi kalau misalkan nih, oke, misalkan sebelum olahraga, misalkan mau sepedaan, mau jogging, mau apa, ya makan ini. Kalau saya kan sering tuh, kenapa zaman sekarang, bukan zaman sekarang, orang tuh semua pengen instan. Bahkan saya kalau naik gunung mana pernah, tidak mungkin saya bawa mie instan, tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena bikin lapar dan energinya cepat habis. Makanya kalau saya pergi gunung, naik gunung itu dari rumah, terakhir naik apa ya, merbabu sama lawu, masih kuat naik gunung. Ini pengen ke Rinjani, pengen ngetes dengkul judulnya. Rinjani itu harus 2 malam nginep ya. Sebenarnya Anda punya sini kan Gunung Arjuno, itu Gunung Argopuro ya, itu panjang sekali. Coba dilatih nanti kapan-kapan, karena salah satu cara untuk membuat badan kita itu sehat dan hati sehat itu memang berinteraksi dengan alam, menghirup udara di alam itu bagus ya. Dan itu memang disampaikan dalam Al-Quran, fantashiru fil ard, gila gitu loh. Nah kemudian pisang adalah salah satu pangan yang tinggi kalium. Kalau dengar kata-kata ada kalium, magnesium ya,
kalium itu K, magnesium itu Mg. Biasanya dia tidak akan jauh-jauh dari urusan persarafan, termasuk juga dengan perjantungan. Kurma boleh dibilang salah satu superfood terbaik buat jantung. Ya, itu sebabnya Nabi SAW memberikan pedomannya kepada kita untuk mengkonsumsi kurma ajwa alia, sebenarnya itu di pagi hari sebanyak 7 butir. Jadi apa? Saya tidak tahu apakah ada hubungan atau tidak dengan mereka punya apa namanya sikap, tapi zaman sekarang tuh gampang banget keluar kata-kata yang tidak benar, gampang maki segala macam. Saya kalau dalam perspektif pangan yang saya pahami juga pasti ada hubungan sama itu, ya. Karena apa? Karena orang yang sudah namanya mindful eating apa? Dia memakan sesuatu itu ada tujuan. Ada orang namanya emotional eating, dia makan sesuatu karena emosi, yang sekarang dikenal dengan namanya FOMO itu loh. Itu gak bakal bertahan lama, percayalah. Dan semua yang kayak begitu tuh sekalian pasti ada efek, ya, pasti ada efek. Nah, kita kembali saja ke tadi udah pembahas ini. Jadi intinya ini semua kalau Anda mau makan, ya, pertama kalau mau tambah lemak Anda bisa tambahkan butter, Anda tambahkan ghee juga boleh, atau Anda makan dia sama alpukat juga boleh. Mentok, bukan mentok-mentok, kalau mau agak sedikit lebih divariasi ya udah nanti diaduk-aduk, dihancurin, dijadikan kayak bolu, nanti di oven. Bisa juga. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang tadi belum selesai tentang arteri tadi kan. Tadi kan bawang hitam ada, chia seed ada, zaitun ada atau VCO kalau kita. Kemudian buah bit juga ada. Ini juga bisa digunakan untuk, ini dahsyat banget loh efeknya ini, buah bit ini. Ya, di luar tadi saya jelaskan tentang arteri, aslinya juga buah bit ini juga berlimpah dengan serat antioksidan yang kalau Anda makan, ya, atau di jus katakanlah ditambahkan dengan buah-buahan, efeknya, maka Anda tambahkan di sini potongan-potongan kelapa tua jadi kayak toppingnya. Atau kalau mau lebih bagus lagi buat pembersih pembuluh darahnya, Anda tambahkan sama ini jasid. Coba aja lihat nanti yang terjadi apa, kita punya pencernaan di flush sama dia, flush kayak kita mencet tuh apa namanya, kloset, kalau ada kotorannya dipencet untuk flush, ini nih kerjaannya dia nih. Gitu ya. Kemudian tadi sudah terakhir itu perkacangan, tapi kacangnya nggak ada, nggak apa-apa. Salah satu kacang yang paling bagus buat menenangkan jantung tuh kacang pistachio. Nggak ada kacangnya. Teh, salah satu teh yang bagus buat menenangkan dan bikin calming kita punya saraf adalah chamomile. Ya, kalau nggak ada gimana? Minum teh serai aja. Chamomile mahal. Saya pun kadang-kadang beli, kadang-kadang enggak, karena mahal harganya. Pakai versi kita aja. Contohnya ini, serai. Nah, yang saya mau jelaskan ini adalah beberapa resep-resep yang lain. Ya, contohnya ini. Ini adalah, mana dia? Ini daun kelor. Kalau kita buka datanya, ini lama, mungkin 3-4 tahun yang lalu saya sudah lama mention daun kelor. Ini daun kandungannya atau kelor ini kandungannya mirip-mirip sama minyak zaitun. Kandungannya, asam aminonya, seratnya berlimpah ruah di daun kelor. Ya, cuman kita sering pakai buat peribahasa saja, ya. Dunia tak selebar daun kelor. Padahal ya masya Allah, ini di luar negeri jadi superfood.
bahkan bisa buat masker bubuknya itu. Dan kalau di dunia herbal juga, misalkan ya, di perherbalan, misalkan ini coba kita lihat, ini kemang, iya, kelor jahe sama ini, kelor sama serai sama jahe, kasih air panas, minum. Buat ngapain? Buat bersih-bersih ginjal nanti. Kalau itu bahannya dikeringkan, fungsinya sama? Fungsi pengeringan itu sebenarnya, fungsi pengeringan itu adalah membuang air supaya dia bertahan lama. Jadi kalau seandainya, apakah produk yang dikeringkan itu punya efek yang sama dengan produk katakanlah yang masih fresh kayak begini? Kalau saya lebih milih yang ini, kalau saya, kecuali kita ada uzurnya apa? Contoh, mungkin kita nggak mungkin bawa ini kemana-mana, kan harus dikeringkan sehingga dia ringan dibawa, itu tidak apa-apa. Apakah masih ada manfaatnya? Ada cuman lagi, dulu saya menganut pemahaman, namanya juga ilmu ya, berkembang, bahwa kalau herbal itu bagusnya kita seduh pakai air panas, mendidih segala macam, dari setengah jadi 1 gelas gitu-gitu. Betul nggak itu? Ya betul aja. Cuman menurut salah satu guru saya yang beliau menjelaskan tentang bagaimana kandungan atau senyawa-senyawa aktif pada herbal itu bisa berkurang drastis dengan pemanasan. Akhirnya sekarang saya lebih memilih model kayak begini. Apa yang saya pilih modelnya? Ini nih, misalkan ada air, ada gelas nggak? Gelas. Nah gini ya, nih ambil air kayak begini, atau mungkin dalam botol ini juga apa-apa. Lalu ini saya bersihkan, saya cuci ya, sampai nggak ada lah katakanlah kotoran segala macam, secukupnya, sebutuhnya, saya hancur-hancurin, saya masukin sini satu, misalkan. Ini namanya diekstraksi ya. Ini juga jahe katakanlah, ini tek dihancurin. Bagusnya dihancurin daripada dipotong. Kenapa? Biasanya kalau dihancurin, digeprek, aromanya lebih kuat daripada dipotong. Betul? Gitu. Apalagi ini juga sama misalkan. Nah ini misalkan, ini kan kunyitnya saya masukin sini, kemudian jahenya saya geprek masukin sini. Ini juga sama. Sekarang saya lebih memilih ini. Tahu kenapa? Karena kalau diekstrak kayak begini, ya saya juga bukan ahli farmasi, tapi belajar dari seorang ahli farmasi dan doktor juga, lebih banyak kandungan ini yang keluar dan tidak habis karena pemanasan. Kan nggak ada pemanasan. Makanya teknologinya ini kalau dinaikkan levelnya namanya freeze dry. Freeze dry itu apa? Dia dibekukan sampai minus 60 derajat. Tapi yang terjadi apa? 1 ton, misalkan saya mau ngambil daun kelor ini 1 ton, kalau kita ambil dan dijadikan freeze dry, 1 ton ini cuman akan jadi 1 kilo aja. Kalau 1 kilo, yang terjadi apa? Semua biang di situ dan semua kita dapat manfaat sejadi-jadinya. Anda bayangin 1 ton jadi 1 kilo. Makanya itu yang teknologi itu yang kami sekarang pakai, tapi belum kita rilis di herbalnya itu, sehingga kenapa freeze dry itu bisa lebih cepat kerjanya, karena memang molekulnya jadi kecil gitu loh. Jadi fungsi pengeringan itu ya adalah membuang air. Sama juga kalau kita kan herbal kayak begini kan kandungannya kan tidak bisa langsung keluar, maka mekanisme mengeluarkan senyawa aktifnya itu macam-macam. Ini ekstraksi, katakanlah ekstraksi dingin misalkan, nggak dingin-dingin banget, atau mungkin juga dengan ekstraksi panas dengan pemanasan, atau mungkin diambil senyawa aktifnya saja, itu juga bisa. Jadi kalau saya lebih memilih, contoh begini, ada satu case ya, tapi bukan case saya, ada ibu-ibu dia mengalami masalah lutut, kemudian dikasihlah satu herbal, dan setelah dikasih satu herbal itu, dan dia sudah menopause ibu itu, dan ternyata masya Allah tabarakallah-nya apa, setelah dikasih itu dia mens lagi.
Padahal herbalnya itu diperuntukkan secara pengetahuan kami itu untuk lutut. Ternyata bisa juga berfungsi ke kandungan. Gitu loh. Jadi herbal itu dahsyat loh. Ya. Dahsyatnya seperti itu kalau tahu cara mengelolanya. Makanya saya bilang tadi, ini kan gini kan sebentar sudah keluar. Tapi apakah dia sudah keluar dengan sempurna? Belum. Karena kalau bentuk padat biasanya bentuknya agak lama. Atau kalau Anda mau agak cepat juga, bisa juga tadi geprek atau Anda blender. Hancurin dia. Kalau blender dihancurin otomatis partikelnya berubah menjadi kecil, lebih gampang terserap ke dalam air. Apalagi air yang Anda pakai air yang berlimpah mineral, namanya air kelapa, bukan air zam-zam. Air zam-zam mah jauh kita mah. Nah, sehingga ini saya ajarin nih, saya ajarin caranya dalam tema bagaimana membuat minuman yang bisa memberikan energi dengan menggunakan air kelapa. Yang pertama apa? Ya, ambil aja air kelapa, kelapa tua, kelapa muda, lalu anggaplah mungkin sekitar 300 mili. 300 mili itu mungkin segini lah ya, segini lah kurang lebih ya, segini lah 300 mili air kelapa. Lalu Anda ambil 1 sendok teh, 1 sendok makan madu. Air kelapa 300 mili, 1 sendok makan madu, kemudian 1 sendok makan irisan jahe diiris, kemudian ini setengah jeruk lemon, dan ini bolo jeruk lemon. Atau tahu nggak beda jeruk lemon sama jeruk nipis? Apa bedanya? Yang kerenan dikit lah, yang kerenan dikit, rasanya kan beda. Semakin asam suatu produk, semakin tinggi vitamin C nya ya. Makanya nanti coba dibaca aja datanya, tapi saya belum baca, tapi feeling saya, dugaan saya, lebih tinggi kandungan vitamin C nya di jeruk nipis daripada jeruk lemon. Sama juga kalau Anda mau cari madu yang tinggi vitamin C nya. Nah, kalau saya ngomong begini nanti biasa di-cut di-cut ada yang jualan. Gak apa-apa lah, karena semua madu milik Allah. Jadi madu yang asam madu apa? Madu kelulut, madu trigona, madu kelanceng kalau sini, ya kan? Di sini namanya apa? Kelanceng kan? Asam nggak? Asam. Itu madu tinggi banget vitamin C nya. Maka madu trigona, madu kelanceng, madu kelulut ini itu bisa dipakai untuk ngompres orang yang kena luka bakar. Nanti misalkan itu di rumah sakit udah dipakai sebenarnya, cuman nggak semua rumah sakit paham. Jadi luka bakarnya itu karena tingginya vitamin C nya dia mempercepat penyembuhan luka ya. Itu madu. Nah, tadi sudah air kelapa, kemudian ada jahe, ada madu, kemudian ada lemon, sedikit tambahkan sama ini garam. Boleh pakai ini atau garam ini. Mana garam kita tadi? Ini bukan garam Himalaya, ini garam lokal. Dibuat dari apa ya ini? Kok lupa saya. Ibu mau nyobain, ini rasanya gurih dan bukan dari air laut. Bukan. Dan bikinnya cuman pakai bambu doang. Ibu coba, maaf. Ibu coba nyobain garamnya sama coba ini. Nanti dibagi-bagi deh. Gurihnya. Ini namanya, saya mau promosi sekalian. Bukan promosi produk saya nggak jual itu. Itu namanya garam Jono. Jono, bukan nama orang. Jadi garam Jono itu garam. Ini coba ini nih. Ambil dikit. Garam Jono itu dari suatu kota desa namanya Jono.
di gerobokan, rasanya lebih gurih dibandingkan bahkan garam Himalaya. Dan dari mana dia? Bukan dari air laut, tapi dari air tanah yang nanti dikonsol pakai dengan sinar matahari, dipakai bambu gitu nggak salah. Itu sekarang saya suka pakai itu, garam Jono ya. Di online ada yang jual itu. Dan garam salah satu, sampai belakangnya puterin, saya ajarin, garam itu paling enak kalau Anda makan sama buah apa? Semangka. Semangka itu dicocol pakai garam, Allahu Akbar, rasanya pol enak. Mangga juga sih tapi semangka lebih masuk kan. Semangka itu kan pori-porinya kan gede. Jadi gitu. Tadi sampai mana pembahasan kita? Ini sudah, itu sudah. Oh, ini lagi. Jadi, ini dia. Ada beberapa jenis lemak yang Bapak Ibu sekalian bisa pakai ya. Lemak terutama buat goreng. Yang pertama itu bukan goreng aja, numis pakai zaitun. Pilihannya ya. Jadi di rumah, dokter di rumah pakai nggak pakai? Saya di rumah kalau goreng, kalau pengen tetap goreng, biasanya saya pakai minyak kelapa. Pertama pakai minyak zaitun, yang kedua pakai minyak kelapa, yang ketiga pakai telo. Ya. Yang keempat pakai ghee atau pakai butter, udah cukup. Itu lemak semua itu. Dan lemaknya semua sehat. Ya. Ini iya, yang mana ini? Yang ini ya? Oh iya. Emang ini ada pinang? Ada pinangnya? Nah ini dia. Ini nanti di rumah bikinin bapak-bapaknya ini. Resep membahagiakan istri. Ini isinya ada buah pinang muda, ada jahe merah. Inilah ini. Kemudian ada, ini belum dimasukin ininya, kuning telurnya. Gitu. Terus ditambahkan dengan, nanti tambahkan dengan madu. Apa tadi isinya? Jahe merah, pinang muda, madu, sama susu. Dia buah pinang muda, jahe merah, susu, sama madu, sama kuning telur. Hah? Susu kambing. Kan sponsornya susu kambing. Susu mana aja? Susu, pokoknya susu tawar aja. Ya. Minum. Atau, ini dia nih. Kan Anda kan punya udah banyak resep buat suami juga. Ada lagi, saya kasih tahu lagi. Nah ini nih. Udah bikin. Dia itu nggak ada, cabenya nggak ada. Oh gitu. Nah catat, nanti bikin di rumah. Anda mau minum juga nggak apa-apa. Tapi ini rasa bikin garang. Yang pertama isinya lengkuas. Gak ada barang di sini. Kemudian lengkuas jahe merah. Lengkuasnya berapa banyak? 50 gram. Ya, sejempol lah.
jahe merah atau jahe emprit, kemudian temulawak 25 gram, ya sekelingkingan lah. Kemudian cabai Jawa 5 gram. Lada hitam 1 sendok teh. Kemudian sisanya kasih gula, garam sama air secukupnya. Ya apa yang dihancurin, mau hancurin, kasih air panas boleh, atau mungkin dibikin ekstrak kayak begini juga nggak apa-apa, minum. Seger nanti. Sudah tadi. Sudah. Terus apa lagi? Ah ini dia nih. Tadi percengkehan sudah ya. Daun kemangi sama serai juga sudah. Nah ini buat, belum? Daun kemangi nggak ada. Ada nggak sih? Ini teh kelor. Ini kemangi nih. Nah, ini ketemu sama serai. Yang mana ini ya? Bukan. Ya. Ini kemangi sama serai tadi udah kok. Ya udahlah, ini diambil daunnya, ambil kayak begini nih sama ininya gitu, masukin itu, kasih serai ya secukupnya kayak begini nih, kasih air panas. Buat apa dia? Buat nafas ya, buat nafas, dan juga bisa menurunkan peradangan yang ringan ya, termasuk juga bisa membersihkan lendir paru gitu. Kemudian kelor jahenya udah. Terus ada lagi namanya daun pegagan. Daun pegagan. Atau ya, tahu kan pegagan? Itu pegagan adalah lalapan yang tinggi dengan omega 3-nya, yang bisa buat menguatkan jantung sama otak. Jadi kalau pegagan itu ada pegagan, daunnya kan mirip mangkok gitu kan, banyak di sawah malah. Itu ketemu sama jeruk lemon atau jeruk nipis, minum bisa menguatkan fungsi otak sama jantung. Itu pegagan. Kemudian, nah ini dia. Ada satu, saya nggak tahu ada apa nggak ya, yang si halba itu. Halba ada? Nggak ada. Jadi ada satu herbal, cuman lagi nggak ada di sini. Herbal ini powerful banget dalam memperbaiki masalah kewanitaan. Namanya kelabet. Nah, kalau nggak salah yang sebelum ini saya pernah jelaskan atau saya pernah mention juga, dari urusan PCOS, endometriosis sampai ke fertility itu bisa diperbaiki pakai si kelabet atau si halba ini. Sudah tahu halba? Coba lihat di handphone. Tulis saja kelabet atau halba. Bentuknya kecil-kecil ya. Iya. Sudah ketemu? Itu kan bumbu dapur ya. Itu cara makainya direndam berapa lama? Setengah harian. Lebih bagus setengah harian. Setelah direndam itu, katakanlah pakai jar, pakai botol apa namanya? Bukan termos. Jar itu apa ya? Toples. Pakai toples gitu kan, yang segede-gede gini itu,
nanti direndam situ, nanti setelah direndam airnya dibuang, bijinya itu sudah siap digunakan. Bijinya itu kita nanti konsumsi, ya, bijinya yang kita konsumsi. Jadi cara mengkonsumsinya gimana? Kalau paling gampangnya bijinya itu setelah ditiriskan dari air tadi itu dihancurin, ya, dihancurin, kasih madu, minum. Paling gampang. Berapa kali sehari ya? 1 sampai 2 kali sehari boleh. Atau kalau enggak, boleh juga dengan cara biji itu udah kering kan, udah hancur, setelah disaring tadi itu hancurin, kasih air panas, ya, karena dia padat biar keluar cepat itu, terus diminum, kasih sedikit sama jeruk nipis. Itu bisa diminum waktu lagi sakit mens. Ya, kalau dia rutinkan minum sebelum mens pun bagus. Termasuk juga bijinya tadi itu, ya, kalau di India kan mereka semua pakai masala. Masala tuh nggak pakai H. Masala tuh bumbu dasar kalau mungkin bahasa kita. Nah, masala tuh pasti ada kelabat atau halba ini. Ini ada hadisnya. Ada hadisnya kelabat ini. Tapi cara makainya gitu. Dia harus direndam. Jadi bisa pakai tadi, campurin air, hancurin, aduk sama madu, minum setelah direndam ya bijinya itu, atau dipakein air panas misalkan, dibikin minuman anget juga bisa, atau dicampurkan ke dalam sup, dan gak usah banyak-banyak, panas dia soalnya itu. Nah, termasuk kelabat itu ketemu dengan cengkeh, bisa Anda pakai buat masalah kewanitaan juga. Kelabat ketemu dengan cengkeh, si fenugreek, kalau nanti lihat kan bentuknya kayak bipolen ya, kecil dia, itu juga bisa dipakai buat ini, buat kewanitaan, fenugreek. Di samping resep lamanya yang pernah saya sampaikan itu adalah menggunakan kunyit. Tapi kadang-kadang nggak semua orang dengan kunyit cocok. Ya, kunyit, sunyit, serai, jeruk nipis. Nih. Nah, terakhir sebelum kita ke tanya jawab, ada beberapa yang saya mau sampaikan berkaitan dengan langsung ke spesifik apa yang kita butuhkan ya. Contoh mungkin dalam tema promil, ya, tema promil. Ada satu kacang yang bagus banget buat kesehatan sperma itu atau sel telur. Kacang itu namanya walnut. Kemudian di samping itu kita butuh zinc yang kita bisa pakai untuk meningkatkan kesehatan sel telur dan sel sperma. Dapat zinc dari mana? Dari ini bisa, dari biji labu sama ini tadi apa namanya, kuaci, atau pakai oyster tahu kan, yang makanan itu apa, laut itu kan. Satu lagi kalau ada bisa pakai, Indonesia nggak punya, cuman bagus ini kalau ada. Kalau di Malaysia namanya tongkat ali. Kalau kita di sini mungkin ya,
mirip-mirip sama pasak bumi, mirip-mirip sama pasak bumi gitu. Atau masih ada ataunya lagi, atau ashwagandha. Nggak apa-apa, itu bukan herbal lokal kita. Cuman ashwagandha itu salah satu herbal yang bagus banget buat menurunkan stres, karena dia menurunkan kortisol. Itu ashwagandha. Kemudian ini buat rambut. Tadi sudah saya lupa tadi ngomong di depan tadi tentang kulit tadi kan. Ada satu minyak yang bagus namanya minyak kastor, minyak jarak. Minyak jarak itu salah satu minyak yang buat rambut, buat kulit bagus, termasuk buat ngilangin tadi. Lupa saya ngomong tadi di depan tadi. Tapi buat perambutan ini sebenarnya perambutan, apalagi rambutnya rontok, bisa pakai perbawang-bawangan. Bawang merah boleh, bawang putih boleh, di kulitnya kepala. Atau juga bisa pakai VCO, juga bisa. Atau juga bisa pakai lidah buaya. Ambil lidah buaya, gosokin ini. Termasuk di sini juga nggak apa-apa, gosokin. Kalau pencernaan, nah nih, pencernaan tadi kan saya jelaskan. Yang pertama serat, yang kedua semua yang fermentasi, makan tiap hari. Semua yang fermentasi, contohnya apa? Tape, tempe, kimchi, sauerkraut, apa itu namanya itu kan? Atau juga probiotik atau cuka juga bisa. Cuka yang paling bagus cuka apa? Cuka kamu. Iya, biar nggak ngantuk. Jadi yang pertama tadi apa bisa apa lagi? Nah, nanti yang teman kita yang bikin ini nih, susu sapi, susu kambing ini, kalau dia bikin yogurt dari susu kambing, keren. Yogurt dari susu kambing. Yogurt itu bisa dipakai buat dimakan juga bisa. Anda misalkan butuh mau makan, kita kan bikin alpukat yang hancur-hancurin, kasih yogurt, kasih madu, kasih kurma gitu ya, kasih chia seed. Atau juga bisa buat olesan di muka ya, buat apa ya, ya gitulah, saya nggak tahu namanya apa gitu, yogurt. Jadi yogurt atau fermented kan, yogurt kan ada bakterinya tuh ya. Semua yang hubungan dengan bakteri pasti bermanfaat buat pencernaan kita atau buat kulit, termasuk juga kombucha. Kombucha tahu? Nanti cari tahu lah. Apa itu kombucha? Tanya sama asyikh atau masyikhnya kita sekarang, namanya LGBT wa Gemini. Tanya GPT sama Gemini, kombucha itu apa? Itu fermentasi dari buah-buahan ya. Itu kombucha itu teman-teman lah, itu bisa dipakai kalau ada kelainan kulit, misalkan dia gatal apa-apa, ambil kasa terus ditempelin ke situ, termasuk luka juga bisa pakai itu, kombucha itu. Dia fermentasi, itu bisa dipakai di situ. Kemudian tadi kalau usus berarti fermentasi pertama, yang kedua apa? Serat. Nah, kalau fermentasi kita nyebutnya mungkin ya jelas produk fermentasi, bukan probiotik, tapi probiotik itu biasanya hasilnya fermentasi. Saya nyebutnya probiotik aja biar gampang, fermentasi. Probiotik ketemu dengan prebiotik namanya simbiotik. Contohnya probiotik ketemu dengan prebiotik, contohnya apa? Atau makanan fermentasi ketemu dengan seratnya namanya contohnya apa? Contohnya Anda makan tempe sama kurma. Tempe kan fermentasi, kurma kan seratnya. Jadi ketika dimakan itu namanya simbiotik. Atau mungkin Anda makan roti gandum atau sourdough pakai yogurt, nah itu ketemu tuh
sourdough. Sourdough itu salah satu roti tersehat. Sourdough. Nggak tahu di Malang ada yang jual kali ya? Ada kan? Keras rotinya memang. Tapi itu penuh dengan bakteri. Bahkan itu orang ADHD, autoimun, kanker boleh makan tuh sourdough. Aman. Sourdough. Terutama sourdoughnya dibuat dari benar-benar tepung non gluten. Sebab ada beberapa sourdough dibikin tetap dari tepung gandum. Kalau gandum yang nggak utuh, jatuhnya tetap dia gluten. Itu, ya seperti itu. Kemudian jantung tadi sudah saya jelaskan tadi, ya. Tulang, ini tulang. Tulang tuh dari apa kira-kira? Kalsium. Maka salah satu makanan terbaik bagi tulang adalah semua yang mengandung kalsium tinggi dan mengandung tulang itu sendiri. Namanya apa? Kaldu tulang. Maka kaldu tulang kalau bisa Anda makan, minum, bukan dimakan. Bikin sendiri, beli tulang sapi, tulang kambing. Itu bisa Anda masak dalam 6-8 jam dengan api kecil, kasih bumbu sama dia. Nanti cobain ya. Kerjain ini 2 minggu, lihat kulit Anda dan lambung Anda kayak apa jadinya. Pertama, kalau males bikinnya, beli aja yang udah jadi kaldu tulang. Tulang sapi, kaldu tulang ikan boleh, ikan gabus, ikan toman, atau mungkin tulang dari sapi, kambing juga boleh yang udah jadi tuh misalkan. Lalu makan itu bukan wajib, lebih baik ada vitamin C dari cabai. Jadi makannya campuran cabai sedikit, entah cabai apa, pokoknya nggak perlu juga apa, yang penting vitamin C aja. Kemudian apalagi dia butuh zinc. Zincnya itu bisa pakai oyster sumbernya, atau liver, atau hatinya sapi, atau hatinya kambing, atau hatinya ayam. Jadi gambarannya kaldunya itu, katakanlah makan minum segini nih, separuh nih, 100 cc, campurin hati dan tadi siapa namanya, atau kalau nggak oyster atau moluska, dan harus ada cabenya. Makan, coba lihat 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, tulang akan lebih kokoh, dan yang paling penting apa, lambung akan bagus. Minum itu gitu ya. Kemudian apa lagi? Semua yang mengandung omega 3, ikan apa yang paling tinggi kalsiumnya? Teri. Makan ikan teri, ikan kembung ya. Kata panitia terakhir tulang. Ya udah habis nih. Jadi nggak usah ribet-ribet beli ikan salmon, kita makan ikan kembung saja. Sama ikan yang dipakai buat sarden itu apa? Apa? Yang dipakai buat sarden itu ikan apa namanya? Makarel. Itu juga tinggi kalsium. Ikan itu ya, saya kasih informasinya. Kalau bisa makan semuanya, tulangnya dimakan, kulitnya dimakan, sisiknya dimakan. Kenapa? Fish skin, tulang ikan itu tinggi banget kolagennya. Kulit ikan itu tinggi banget kolagennya. Tulang ikan juga tinggi kolagennya. Sisik ikan juga tinggi kolagennya. Itu kita buang semua. Makanya kalau bisa dibikin presto lebih bagus. Kalau presto kan dimakan semua tuh. Cari ikan yang tadi, yang tinggi kandungan termasuk omega 3-nya kayak kembung atau sarden atau makarel tadi, atau mungkin tongkol juga bisa. Ya. Termasuk juga nanti bikin di rumah ini. Resep baru. Pakai peptide atau buat kolagen dari getah pepaya lagi bergantung di pohon yang mentah ya, sayat, itunya Anda tampung getahnya ya, getahnya ditampung,
katakanlah sampai gelas kayak begini 3/4, lalu sudah ditampung, ambil kulit ikan. Kulit ikan apa? Lebih bagus hiu kalau ketemu. Ya agak susah kan, bagusnya bikin susah orang. Ikan paus, ikan hiu, enggak lah, ikan biasa aja lah. Gabus boleh, patin boleh, toman boleh, ikan apa lagi, pokoknya ikan lah. Kalau bisa jangan ikan tambak, jangan ikan yang makan pelet, ikan yang alami aja. Kan tadi kan 3/4 tuh, ya kan? Itunya apa, getahnya tadi itu, masukin si kulit ikannya, penuh gitu. Nanti sudah selesai, sudah masuk semua, masukin ke kulkas, ditaruh di kulkas 24 jam. Setelah ditaruh, ini ekstraksi namanya, pakai getah pepaya. Kenapa getah pepaya? Karena getah pepaya itu tinggi enzim papainnya, papain, ya. Berarti lawan dari enzim papain apa? Mamain. Udah. Mama. Saya kemarin di mana tuh ya? Oh, di Jawa Barat. Saya bilang, tapi ini ya apa? Jok bapak-bapak. Orang Sunda itu masuk rumahnya dari mana? Saya bilang, dari depan. Dia bilang, kok lah? Dari samping. Kenapa? Karena kan tulisannya Wilujeng Sumping. Ya, nggak usah dipikir, itu receh. Oke, nanti akhirnya diambil, kan nanti ini kan akan terfraksinasi, dia akan ada yang bening, akan ada yang keruh. Yang diambil yang bening itu kolagennya. Kalau sudah ketemu kayak begitu, nanti gimana? Dia bisa dioles, bisa diminum, kepala, tulang, semua bisa. Nanti kita bikin kita lagi ada lagi nggarap produk yang punya albumin tinggi yang berasal dari ikan, gitulah. Nanti kasih tahu aja. Maka banyak-banyak makan ikan, terutama ikan-ikan yang tinggi albuminnya. Contohnya apa? Toman. Kan toman, di bawahnya toman ada gabus tuh.